Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Ibu Diari Hamzah dan Masa menanyakan, Dok, saya diperiksa IVA positif. IVA itu inspeksi visual dengan asam asetat, pemeriksaan untuk deteksi dini kanker mulut rahim. Jadi IVA-nya positif. Kemudian dilanjut dengan pap smear, hasilnya askus. Kemudian rencananya dilakukan kolposkopi. Doakan saya sehat ya, Dok. Kelihatannya khawatir. Maklum kalau khawatir nanti saya jelaskan seperti apa. Kemudian pertanyaannya, jika IVA positif, apakah sudah pasti lesi prakanker? Mungkin enggak, ternyata sudah kanker. Sahabat sekalian, satu hal yang mungkin saya bahas pertama adalah tadi ada pertanyaan, saya sehat ya, Dok? Artinya apa? Dari situ tercermin bahwa tadi sahabat kita, viewer kita tadi khawatir tentang kesehatannya. Dan saya pribadi maklum kalau seseorang khawatir ketika menerima hasil pemeriksaan. Tapi nanti kita bahas seperti apa yang disebut sebagai IVA positif. IVA atau inspeksi visual asam asetat dalam bahasa Inggris disebut VIA, Visual with Acetic Acid. Pemeriksaan ini sebenarnya tanda kutip relatif baru, walaupun sudah diinisiasi beberapa tahun lalu dan juga sudah dilakukan di berbagai negara, di berbagai belahan dunia. IVA ini adalah pemeriksaan yang lebih sederhana, lebih simple, dan hasilnya langsung bisa disimpulkan dibanding dengan pap smear. Tapi sebenarnya kalau dilakukan oleh orang yang kompeten, akurasinya, sensitivitas maupun spesifititasnya itu sebanding dengan pap smear. Sehingga kenapa ini saya utarakan? Karena sebenarnya ketika IVA positif harusnya tidak perlu dilanjutkan dengan pap smear. Karena levelnya sama. Jadi kalau sudah pap smear, sebenarnya tidak perlu dilakukan IVA. Begitupun juga sebaliknya. Kalau sudah IVA, tidak perlu dilakukan pap smear. Karena memang dua pemeriksaan ini, IVA test dan pap smear, itu sama-sama pemeriksaan screening. Pemeriksaan paling depan untuk deteksi dini kanker serviks. Jadi mungkin ini yang harus dipahami secara pelan-pelan bahwa IVA test adalah satu level dengan pap smear. Nah, kalau misalnya ada keraguan dari pap smear atau dari IVA test atau untuk mengkonfirmasi lebih detail adalah sudah betul dilakukan kolposkopi. Silahkan diklik, kita sudah pernah merekam tentang kolposkopi. Kolposkopi adalah pemeriksaan mulut rahim menggunakan kamera pembesar. Dan dengan kolposkopi, akurasinya baik dan bisa ditentukan prakanker, apakah sudah kanker dan sebagainya. Dan kalau prakanker ditentukan prakankernya derajat 1, 2, atau 3. Sin 1, Sin 2, atau Sin 3. Disebut juga displasia ringan, displasia berat, displasia sedang atau displasia berat. Nah, kemudian tadi kita bahas pertanyaan selanjutnya. Apakah IVA positif sudah pasti hanya lesi prakanker? Apakah khawatir? Ternyata sudah kanker. Sahabat sekalian, pada pemeriksaan IVA memang harus dilakukan pelatihan dan pembimbingan cara melakukan pemeriksaan IVA yang baik. Karena memang pemeriksaan ini mudah dan sederhana, tapi akurasinya tergantung yang melakukan, tergantung juga experience atau pengalaman. Katakanlah bahwa seseorang itu kompeten,
ketika disimpulkan IVA positif, pasti maksudnya adalah lesi prakanker, belum kanker. Karena gambarannya akan berbeda. Nanti saya tunjukkan gambarannya, bisa nanti pemirsa bandingkan mana yang lesi prakanker, mana yang sudah kanker. Karena kalau lesi prakanker mungkin ada bercak-bercak kemerahan, ada yang putih, ada yang meninggi dan sebagainya. Tapi kalau kanker itu sudah ada jaringan yang gampang dilihat rapuh, disenggol aja sudah berdarah. Sehingga kalau dalam terminologi IVA positif adalah lesi prakanker, sehingga kemungkinan kecil kalau adalah sudah kanker. Sebab dalam pendidikan atau pelatihan kita, ketika kita melakukan pemeriksaan mulut rahim dan curiga sudah kanker, maka kita tidak melakukan IVA lagi. Jadi dilakukan apa? Langsung dilakukan biopsi. Jadi diambil jaringan sedikit, dikirim ke laboratorium, curiga kanker serviks. Nah, kepastian kanker adalah berdasarkan hasil biopsi tersebut. Sehingga mungkin saya ulangi, kalau IVA positif adalah memang lesi prakanker. Sahabat sekalian, saya akan membahas sedikit mengenai hasil pap smear yang ASKES tadi. Jadi, ASKES ini adalah suatu hasil pemeriksaan pap smear yang sebenarnya klasifikasinya lebih rendah dibanding lesi prakanker dalam arti IVA positif. Maka perencanaan tadi setelah dilakukan IVA test, kemudian dilakukan pap smear belum confirm, maka sudah betul dilanjutkan dengan kolposkopi. Jadi sahabat sekalian, memang rasanya sudah menjadi kewajiban seorang dokter atau mungkin juga para medis dan sebagainya untuk sama-sama meningkatkan cancer awareness, kewaspadaan terhadap kanker. Kenapa? Contohnya kanker serviks aja. Kanker serviks adalah kanker kedua terbanyak pada wanita saat ini. Nomor 1 adalah kanker payudara. Nah, kalau ditemukan pada fase prakanker, itu sembuhnya 100%. Jadi betul-betul tuntas. Tapi kalau sudah kanker, selain kemungkinan menyebar, kesembuhannya bisa saja tidak 100% pada stadium tertentu, tapi itu juga membebani keluarga, membebani seorang wanita beserta pasangannya, dan juga membebani dalam segi finansial karena biaya pengobatannya akan sangat mahal. Sehingga tadi pertanyaan tadi mengenai IVA test, pap dan sebagainya mungkin bisa disosialisasi sehingga kewaspadaan terhadap kanker di masyarakat menjadi meningkat. Demikian, semoga diskusi singkat ini memberikan manfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.